Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang kondisi yang ada di market kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini, Bitcoin mengalami koreksi tipis sebesar 0,14%, tapi kemarin sempat kembali mengalami penurunan, teman-teman. Tapi hari ini kelihatannya sudah mulai agak sedikit pulih, walaupun masih koreksi tipis. Kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 112.411 US dollar, teman-teman. Nah, hari ini kita akan melihat untuk kondisi informasi terbaru tentang Bitcoin. Jadi ada analisis lengkap pada hari ini berdasarkan data dari Social Value, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, berdasarkan berita terbaru, kita pertama membahas tentang aliran dana stablecoin. Jadi Tether dan USDT dan Circle USDC telah menerbitkan total sekitar 74 miliar US dollar aset stabil tahun ini. Ini menunjukkan adanya aliran modal yang terus masuk ke dalam ekosistem kripto meskipun terjadi volatilitas tinggi, teman-teman. Dan ini mencerminkan ketahanan pasar dan meningkatnya permintaan aset digital sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang fiat. Kemudian untuk pergerakan institusional, ini Solv Protocol mendepositokan sekitar 500 Bitcoin senilai 56 juta US dollar ke market Binance. Ini menandakan adanya potensi distribusi jangka pendek, teman-teman. Kemudian perusahaan Hong Kong United Resources Group atau AGAE ini secara resmi memasukkan Bitcoin dan Ethereum ke dalam neraca mereka, mengindikasikan adanya adopsi korporat yang berkelanjutan. Ini adalah informasi dari Tedflow. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang sentiment trader. Jadi pendiri LD Capital yang bernama Yi Lihua menyarankan untuk menghindari leverage tinggi dalam jangka pendek karena resiko volatilitas, tetapi tetap optimis terhadap market kripto secara jangka panjang, teman-teman. Kemudian K33 Research menyebutkan bahwa likuidasi besar-besaran leverage baru-baru ini sebagai pembersihan konstruktif yang bisa menjadi dasar pemulihan, teman-teman. Jadi apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi, kemudian naik kembali, kemudian kemarin koreksi lagi secara dalam, teman-teman. Ini ada berita dari regulasi. Jadi yang pertama adalah adanya penyitaan aset oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu berencana menyita kurang lebih 127.271 Bitcoin senilai 14,1 miliar US dollar terkait kasus penipuan peak butchering oleh Prince Group Kamboja, teman-teman. Jadi ini gila juga, teman-teman. Ini ada sebuah grup dari Kamboja melakukan penipuan Bitcoin 14,1 miliar US dollar. Dan jika disetujui, maka total kepemilikan Bitcoin dari pemerintah Amerika Serikat itu akan mencapai 324.000 Bitcoin atau setara dengan 36,2 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian yang kita lihat di sini adanya tindakan anti pencucian uang. Jadi OKX menerapkan kontrol ketat terhadap transaksi yang melibatkan Wion Group terkait sanksi Amerika Serikat, termasuk adanya potensi pembekuan dana, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk konteks global, minat global pada kripto, jadi laporan dari Gemini menunjukkan bahwa 24% responden Inggris ini memegang aset kripto, jadi naik dari 18% di tahun 2024. Dengan 52% berencana untuk melakukan pembelian aset kripto dalam setahun. Kemudian
adanya penambangan ilegal di Rusia. Jadi aktivitas penambangan ilegal menyebabkan kerugian jutaan dolar Amerika Serikat per tahun akibat penghindaran pajak dan listrik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, apa dampak dari penyitaan Bitcoin sebesar 14 miliar US dollar oleh pemerintah Amerika Serikat, itu bisa kita lihat berdasarkan dampak langsung, teman-teman. Jadi terjadi penurunan harga Bitcoin. Jadi kita lihat di sini bahwa terjadi penurunan likuiditas jangka pendek. Penyitaan aset sebesar ini terkait kasus penipuan Chen-Zi dan grup Print ini mengurangi pasokan Bitcoin yang beredar di pasar. Namun data tidak menunjukkan penurunan harga signifikan pasca pengumuman, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini ada juga sentimen negatif terbatas bahwa diskusi komunitas di akun Twitter ini menyoroti adanya potensi tekanan jual jika pemerintah Amerika Serikat menjual atau melepas aset tersebut, teman-teman. Tetapi belum ada bukti bahwa pemerintah akan menjual aset yang mereka sita. Dan apa dampaknya secara struktural, teman-teman? Jadi kita lihat bahwa dominasi pemerintah Amerika Serikat dengan total kepemilikan yang mencapai 324.000 Bitcoin, Amerika Serikat menjadi entitas pemegang Bitcoin terbesar di dunia, dan hal ini berpotensi mempengaruhi kebijakan regulasi dan stabilitas jangka panjang, teman-teman. Kemudian berbicara tentang transparansi penanganan aset, jadi Arkham Research mencatat bahwa sebagian besar Bitcoin sitaan itu berasal dari kerentanan kunci pribadi Lubian. Ini menunjukkan peningkatan kapasitas pengawasan blockchain oleh otoritas. Jadi intinya, teman-teman, bahwa karena adanya informasi pemerintah Amerika Serikat ingin melakukan penyitaan, itu berdampak juga terhadap harga Bitcoin, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Jadi kita akan lihat, kalau kita berbicara time frame bulan, ini trennya masih tren kenaikan karena harga Bitcoin masih berada jauh di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kalau kita lihat untuk time frame mingguan atau weekly, ini harap berhati-hati, teman-teman. Karena 2 minggu berturut-turut mengalami penurunan, dan ini harga berada di antara EMA 13 dan EMA 21, dan terjadi dead cross di indikator stokastik, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di time frame hari, ini trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi ternyata kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan penyitaan terhadap Bitcoin ilegal itu ternyata juga berdampak menimbulkan tekanan, karena sebagian masyarakat kripto itu khawatir apabila pemerintah Amerika melakukan penyitaan besar-besaran, kemudian mereka akan menjual ke market. Itu akan menimbulkan tekanan ke arah harga, teman-teman. Dan kita lihat di time frame hari, trennya masih tren penurunan, teman-teman, karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kalau kita lihat untuk sinyal dari TradingView, untuk time frame bulan ini sinyalnya sinyal pembelian. Kemudian untuk time frame mingguan ini netral, teman-teman. Namun kalau kita lihat di time frame hari, ini trennya masih tren penurunan karena sinyalnya adalah sinyal penjualan, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.